Jadi, semua huruf mim atau huruf nun yang berbaris hidup dikategorikan kepada sifat al-ghunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Al-Quranul Karim, semoga Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan serta keafiatan. Terima kasih masih mendukung channel Bangku Ilmu ini dengan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang sifatul huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu di sifat huruf al-ghunnah. Secara ringkas, ghunnah artinya dengung. Pengertian sifat al-ghunnah adalah membunyikan huruf-hurufnya dengan dengung keluar dari pangkal hidung yang kita sebut dengan al-khayshum. Kita ingat sebelumnya, di makharijul huruf ada makhraj di al-khayshum, yaitu di pangkal hidung kita bagian dalam. Lebih jelasnya, kita rasakan ada di pangkal hidung kita bagian dalam ini lubang menuju pernafasan kita di hidung. Maka dari situlah masuknya huruf al-ghunnah. Huruf-huruf di al-ghunnah ini ada dua, yaitu huruf mim dan huruf nun. Di huruf-huruf ghunnah ini sendiri memiliki 5 tingkatan ghunnah atau dengung, mulai dari ghunnah yang paling kuat hingga yang paling lemah. Kita lihat dari yang pertama, ketika huruf mim atau huruf nun bertasydid, maka inilah ghunnah yang paling tinggi, dan haruslah kita merasakan ada udara masuk dari rongga hidung kita bagian dalam menuju ke dalam hidung kita, sehingga bulu-bulu hidung kita terasa bergetar. Kita lihat contohnya di surah Al-Kautsar ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna, ada huruf nun yang bertasydid. Kita rasakan inna masuk dari rongga mulut kita menuju ke rongga hidung kita udara, sehingga terasa bergetar di bulu-bulu hidung kita. Maka sudah benarlah saat mengucapkan huruf nun yang bertasydid ini. Sedangkan di huruf mim yang bertasydid ada di surah An-Naba ayat yang pertama. Amma yatasaalun. Amma, mim yang bertasydid. Mim dan nun bertasydid dikategorikan pada ghunnah yang paling tinggi. Baik kita ke tingkatan yang di bawahnya, yaitu ketika huruf mim atau huruf nun ini berada pada tajwid idgham. Baik itu idgham bi ghunnah atau ma'al ghunnah, maupun idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Sebagai contoh, kita lihat di surah Al-Zalzalah ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mayya, ada kita rasakan ghunnah di sini walaupun tidak sekencang di tingkatan yang pertama tadi. Ini adalah idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah, nun mati bertemu dengan huruf ya. Lalu kita lihat tanda idgham mimi atau idgham mutamatsilain di surah Al-Humazah ayat 8. Innaha 'alaihim muqsadah. 'Alaihim muhimmu. Kita rasakan udara masuk ke dalam rongga hidung kita dari pangkal hidung kita. Maka dibacalah dengan ghunnah di bawah ghunnah yang paling tinggi. Lalu kita ke tingkatan ghunnah yang ketiga, yaitu ketika huruf nun atau huruf mim bertajwid ikhfa.
Artinya huruf mim atau huruf nun ini berada pada tajwid ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Untuk ikhfa hakiki kita lihat di surah Al-Falaq ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Ada huruf nun bertemu dengan huruf shin. Ini adalah ikhfa dan kita baca dengan dengung tapi samar dengung. Dan pada tingkatan yang ketiga ini juga ada ikhfa syafawi yang bisa kita lihat contohnya di surah Al-Fil ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihim mim mati bertemu huruf ba ikhfa syafawi kita baca juga dengan dengung walaupun tidak setinggi dengung atau gunnah pada tingkatan kedua dan tingkatan yang pertama. Lalu untuk tingkatan yang keempat, gunnah di huruf nun atau huruf mim berada ketika huruf ini ditajwid izhar, baik izhar halqi maupun izhar syafawi. Bacaan gunnah pada izhar ini termasuk ke dalam kategori gunnah yang lemah atau dengungan yang lemah. Bisa kita lihat contohnya di surah Al-Quraisy ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Min kha ada nun mati bertemu dengan huruf kha. Ada huruf nun di sini tetap dikategorikan adalah al-ghunnah, namun dalam ghunnah yang lemah, tidak terlalu dengung atau tidak terlalu ghunnah. Sama halnya di izhar syafawi yang ada di surah Al-Ma'un ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Hum yu. Mim mati bertemu dengan huruf ya, izhar syafawi, ada huruf mim. Dikategorikan sebagai huruf al-ghunnah, namun ghunnah yang lemah. Dan ghunnah yang paling lemah berada di nomor 5 ketika huruf mim atau huruf nun berbaris. Baris atas atau baris bawah maupun baris depan. Jadi semua huruf mim atau huruf nun yang berbaris hidup dikategorikan kepada sifat al-ghunnah, namun ghunnah yang paling rendah, tidak terlalu terasa ghunnah atau dengung saat mengucapkannya. Sebagai contoh bisa kita lihat di surah An-Nas ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Mi, na. Huruf mim berbaris bawah di mi dan huruf na. Tidak terlalu jelas ghunnah yang kita rasakan, namun dikategorikan kepada sifat al-ghunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Bila teman-teman menjumpai kesalahan dalam penyampaian di video ini, mohon untuk diberi saran, kritik dan komentar di kolom komentar di bawah ini. Demikian penjelasan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.